Tipe yang kedua, qalat tsaniyah, berkata wanita yang kedua, mulai dia menggibah suaminya. Zauji la abuthu khabarah. Inni akhafu alla adharah. Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabarnya. Kalau aku cerita, aku khawatir aku tidak mampu untuk meninggalkannya. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Kalau aku pun mulai cerita tentang suamiku, aku akan ceritakan ujarah dan bujarah. Itu urat-urat yang ada di perutnya maupun di badannya. Wanita kedua ini, dia menyelisih kesepakatan. Mereka telah sepakat 11 wanita ini, alla yaktubna min akhbari azwajihinna syai'an. Mereka tidak akan menyembunyikan apapun tentang suami mereka, baik maupun buruk diceritakan. Mereka sudah sepakat untuk bergibah. Cerita kebaikan, cerita keburukan. Namun wanita kedua ini ternyata dia menyelisih kesepakatan. Dia berkata, "Zauji la abuthu khabar." Adapun suamiku, mohon maaf akhwat sekalian, aku tidak bisa menceritakan tentang kisahnya. Kenapa? Illi akhafu alla adhar. Aku khawatir aku tidak bisa meninggalkannya. Di sini alla adharahu, aku khawatir tidak bisa meninggalkannya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan aku tidak bisa meninggalkan suamiku, nya kembali kepada zaujiha. Ada pendapatnya maksudnya kembali kepada khabarnya tentang kisah suaminya. Maksudnya apa? Saya kalau cerita tentang suamiku, cerita, saya takut saya akan pisah darinya. Karena aibnya terlalu banyak. Kalau saya cerita, saya tambah sini, saya tinggalkan dia. Padahal saya tidak mau meninggalkan dia. Atau saya khawatir kalau saya cerita, nanti sampai kepada suamiku pun menceraikan saya. Dan saya tidak kuat meninggalkannya. Ini pendapat. Pendapat kedua, inni akhafu alla adharah. Pendapat kedua mengatakan, saya khawatir kalau saya mau cerita, tidak akan berhenti ceritanya. Saking banyak aibnya. Kalian tidak betah duduk sama saya. Terlalu apa? Terlalu banyak apa? Aibnya. Saya kalau cerita tidak bisa berhenti. Ada orang seperti itu. Mau cerita si fulan, waduh. A, B, C, D, E, F, G sampai Z semuanya aib. Maka saya tidak berani memulai cerita tentang keburukan suamiku karena kalau aku sudah cerita aku tidak bisa berhenti. Tapi kalau saya mau cerita in azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Kalau saya mulai cerita aku akan bisa menyebutkan ujar dan bujar. Ujar ada yang mengatakanlah otot-otot yang ada di yang urat-urat yang muncul di badan yang tidak enak untuk dilihat. Dan bujar adalah otot-otot atau daging-daging yang muncul di sekitar pusar, di perut. Maka ujar dan bujar ini adalah kiasan yang digunakan oleh orang Arab terkadang untuk mengungkapkan rahasia. Ujar, bujar maksudnya rahasia-rahasia. Karena semua yang tersembunyi dalam tubuh ya. Tidak terlihat oleh orang banyak. Ketika dia buka baju baru kelihatan. Maksudnya saya kalau mau cerita tentang suamiku, saya akan beberkan seluruh rahasianya. Ujar-bujar juga bisa diartikan dalam bahasa dengan al-uyub, dengan aib-aib. Karena ujar dan bujar adalah urat yang tumbuh yang tidak enak dipandang. Sehingga dijadikan oleh orang Arab sebagai ungkapan untuk aib-aib. Artinya saya kalau mau cerita tentang suamiku, saya akan bongkar seluruh aibnya. Aib yang nampak ataupun aib yang tersembunyi. Dan ujar-bujar juga disebut dengan makna kesedihan dan kegelisahan. Ya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib ketika perang Jamal. Ashku ilaika ya Rabbi ujari wa bujari. Aku mengeluhkan kepada engkau wahai Rabbku kesedihanku dan kegelisahanku karena terjadi perang saudara. Tapi intinya wanita ini ingin menyampaikan saya kalau mau cerita terlalu banyak aib suamiku. Tapi yang menakjubkan dari wanita ini dia sabar dengan apa? Keburukan suaminya. Padahal keburukan suami sangat banyak. Namun dia sabar karena dia tidak mau meninggalkan suaminya. Dia tidak ingin hidup sendirian tanpa suami. Ini contoh seorang wanita yang mungkin dia berakal ya. Dia tahu bahwasanya dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Tidak semua keinginan kita terpenuhi. Tidak semua kebahagiaan bisa kita raih 100%. Yang 100% hanya di surga. Tidak ada teman yang sempurna. Teman yang terbaik pun terkadang melupakan kita. Terkadang melupakan kita di saat-saat kita lagi membutuhkan. Wajar, dia manusia biasa. Pasangan kita pun demikian. Ya, kita berharap punya pasangan yang dengan ekspektasi yang tinggi ternyata jauh dari ekspektasi. Ya, biasa.
Guru kita pun demikian. Ternyata guru kita pingin kita punya guru, ternyata tidak seperti murid itu pun demikian ya. Seperti itu ya. Semua ya, tidak ada yang sempurna ya. Sempurna cuma ada di surga. Karena Allah telah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia lahir menjalani kehidupan dengan kepayahan. Dan demikianlah dunia dijadikan dengan penuh dengan suka dan duka. Tidak ada kehidupan tanpa suka dan duka. Nah, sebagian orang sadar, saya punya dua pilihan. Kalau saya meninggalkan suami saya, hiduplah saya menjadi janda yang merana, yang mungkin tidak ada lagi yang mau menikahi saya, mungkin usia yang sudah tua dan yang lainnya. Tidak ada tempat berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk bercengkrama, bercanda tawa ya. Atau saya harus hidup bersama dengan seorang suami yang penuh dengan kekurangan, banyak keburukannya, selalu mendatangkan kesedihan, tapi meskipun demikian masih ada secercah kebahagiaan yang saya bisa ambil darinya. Maka seorang wanita terkadang harus menimbang. Wanita ini dia mendapati suami yang subhanallah keburukannya sangat banyak. Bahkan dia bilang, ini akhafu alla adzara. Kalau saya mulai cerita, saya tidak bakalan berhenti menceritakan keburukannya karena saking banyak. Tapi dia tidak mau berpisah darinya ya. Oleh karenanya seorang wanita jika menghadapi ujian seperti ini, dia pertimbangkan. Kalau saya pisah dari suami saya, boleh berpisah dari suami yang seperti model ini, boleh. Minta cerai boleh, minta khulu boleh. Karena ini suami yang akhlaknya. Tapi dia bikin dua kertas, dia tulis apa keburukannya kalau saya meninggalkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa keburukannya kalau saya tetap bersama dengan dia. Timbang antara kebaikan dengan keburukan. Jika ternyata dia memilih untuk berpisah, silahkan berpisah. Jika dia memilih untuk bertahan, dia bersabar, pahala terus mengalir, maka dia bertahan ya. Karena ingat, tidak semua kebahagiaan kita bisa raih 100%. Taib yang berikutnya. Jadi yang kedua ini menyelisih perjanjian. Tidak mau cerita. Dia hanya menceritakan keburukan secara global ya. Tetapi menceritakan keburukan secara global itu ternyata terkadang lebih parah ya. Bagaimana suami? Wah, pokoknya parah deh. Gimana parahnya? Pokoknya parah. Wah, itu berarti parahnya tingkat luar biasa. Ya, tapi dia tidak mau cerita. Apa parahnya? Saya enggak mau cerita. Ya. Sama aja itu menghina ya. Taib.